Bapak yang baik itu adalah bapak yang punya rancangan masa depan untuk anak-anaknya. Jadi nanti ketika kita bicara tentang iman dan masa depan, saya akan sharing, saya akan membagikan bagaimana seorang tua, orang tua yang sudah memiliki anak itu harus punya planning buat anak-anaknya, buat punya rencana buat anak-anaknya, ya, bukan hanya mendoakan, bukan hanya kasih makan, bukan hanya kasih uang, tapi punya visi untuk anak-anaknya. Jadi bapak yang baik adalah bapak yang bisa menangkap visi Tuhan di dalam hidup anak-anak mereka. Nah, bulan ini kita sedang belajar tentang iman kepada Bapa. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Bapa yang memberi yang terbaik. Ya, kalau dia minta roti, anaknya minta roti nggak mungkin dikasih batu. Kalau anaknya minta ikan, nggak mungkin dikasih ular. Kalau anaknya minta telur, tidak mungkin dikasih kalajengking. Katakan sama-sama, aku punya Bapa yang baik. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Dulu ketika Vigo kecil ditanya, kalau besar pengen jadi apa? Dan dia menjawab, pemain sepak bola. Wah, itu cita-cita dia waktu kecil, saudaraku. Jadi rupanya jadi hamba Tuhan itu bukan pilihan dia, gitu. Dan saya masih terus mencoba meraba-raba, mencari dan bergumul kepada Tuhan, ini anak ini diciptakan untuk apa? Jadi setiap orang itu diciptakan dengan desain tertentu, dengan tujuan tertentu dari sang penciptanya. Saya sudah sering menjelaskan bahwa semua benda yang kita bisa lihat ini diciptakan. Dan semua yang diciptakan punya fungsi tertentu, punya tujuan tertentu, punya desain tertentu. Nah, kadang-kadang kita nggak ngerti Tuhan tuh bentuk anak kita, desainnya seperti apa. Jadi waktu dia berkata pemain sepak bola, ya kita nggak langsung melarang, saudaraku. Tapi dalam pergumulan kita, dan dia memang bagus, saudaraku. Dia ketika SD dan kumpul dengan teman-temannya, semua orang berkata main sepak bolanya tuh bagus, gocekannya tuh bagus, gitu, ya. Dan kemudian dalam perjalanan waktu saya dan istri bergumul, kayaknya enggak deh, bukan deh, ya. Pada akhirnya kita berkata tidak, kamu bukan pemain sepak bola, ya. Karena sesuai namamu Harpael, harpanya Elohim, harp of God. Jadi kamu adalah hamba Tuhan, kamu pemusiknya Tuhan, ya. Jadi karena kita kasih nama Harpael, Vigo Eden Harpael, harp of God, harpanya Elohim. Tetapi setelah kami memutuskan bahwa engkau bukan pemain sepak bola, dalam hati saya ini saya deg-degan juga. Aduh, jangan-jangan saya salah ya. Jangan-jangan memang Tuhan panggil dia di dunia sepak bola. Tapi mamanya berkata enggak. Biasanya sepak bola itu kan semua kerjaannya di hari Minggu. Sementara kamu itu Tuhan taruh di hati papa mama, kamu seorang hamba Tuhan. Ya, dan tentu nggak bisa melayani Tuhan di hari Minggu dan juga sepak bola. Dan ternyata dalam perjalanan waktu kami melihat bahwa ternyata itu tepat. Nasihat kami itu dituntun Tuhan dan dia bukan pemain sepak bola, ya. Kalau dia hari ini pemain sepak bola, saudaraku, dia sudah babak bundas penjut-penjut. Haleluya, ya. Karena kondisi sepak bola kita, saudaraku, ya. Haleluya, puji Tuhan, ya. Jadi kalau mau sepak bola langsung ke Eropa, saudaraku, ya, atau langsung ke negara barat. Jadi kalau anak kita punya cita-cita dari main sepak bola, siap-siap kita berdoa supaya dia bisa langsung tembus Eropa. Sebab kalau di Indonesia agak susah, saudaraku, ya. Oke, tapi kalau Tuhan memang desain seperti itu, ya apa boleh buat. Oke, sekarang kita maju kepada hal yang kedua di minggu kedua ini. Saya ingin mengajar, kita belajar sama-sama. PowerPoint saya disiapkan, oke, ditampilkan. Judulnya adalah pelataran Bapa. Ayat ini atau rema ini baru saya dapatkan kemarin sore. Jadi kalau saya di grup Bani Asaf sudah nge-share tema itu, berarti tema itu sudah Tuhan kasih jauh-jauh hari. Tapi kalau saya nggak nge-share berarti saya masih bergumul apa yang akan saya sampaikan. Dan kemarin sore kita doa sama-sama, ya, dan rema ini Tuhan taruh dalam hati saya, pelataran Bapa. Oke. File Inggrisnya baru saja saya kirim karena saya tadi kehilangan koneksi internet dan saya agak panik baru saja, makanya nggak ikut pujian karena koneksi internetnya hilang dan saya harus menyelesaikan beberapa hal. Oke. Next, yang berikutnya kita akan lihat pelataran itu apa sih?
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelataran itu artinya halaman rumah atau tanah yang sudah diratakan. Nah, ya. Dan kemudian arti yang kedua, serambi. Itu pelataran. Menurut Oxford Dictionary, langsung saya terjemahkan bahasa Indonesia ya. Artinya adalah ruang terbuka yang sebagian atau seluruhnya dikelilingi oleh bangunan dan biasanya merupakan bagian dari kastil, rumah besar, dan lain-lain. Jadi pelataran itu halaman depan rumah, saudaraku ya, halaman depan rumah. Biasanya itu tanah yang rata dan biasanya itu rumah-rumah zaman dulu itu ada rumahnya dan kemudian halamannya luas. Ya, kalau sekarang kita di perumahan jangan mengharapkan pelataran yang luas, pelatarannya sempit saja. Jadi satu halaman di depan rumah yang rata, yang lega, itu pelataran. Next. Nah, rupanya kata pelataran itu muncul dalam pembangunan tabernakel atau kemah suci. Keluaran 27 ayat 9, saya baca ya. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Jadi rupanya tabernakel atau kemah suci itu punya halaman. Di sana ada dua alat, yaitu mezbah bakaran, korban bakaran, dan kolam pembasuhan. Kemudian di ruangan yang tertutup di tengah kecil ada tendanya, itu ruang Maha Kudus dan ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Di ruang kudus ada meja roti pertunjukan, ada mezbah dupa, dan ada satu lagi, atau cuma itu ya? Tiga ya. Kaki dian, nah, ada kaki dian, ada meja roti pertunjukan, ada mezbah dupa. Kemudian maju lagi masuk ke ruang Maha Kudus, ada tabut Allah, ada tabut perjanjian, di mana Tuhan hadir di sana. Yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus hanya imam besar, dan itu pun setahun sekali. Jadi Tuhan berkata kepada Musa, harus dibuat pelataran, harus dibuat halaman. Ya, di halaman itulah orang-orang Israel boleh berkumpul. Tetapi ruang kudus hanya imam, dan ruang Maha Kudus hanya imam besar. Oke, lanjut. Nah, dalam perkembangannya ketika kemah suci itu dibuat permanen oleh Salomo dalam bentuk bangunan yang megah, maka rupanya Salomo juga membuat pelataran. Jadi di bait suci Salomo ada pelatarannya. 1 Raja-Raja 6 ayat 36. Ia mendirikan tembok pelataran dalam dari 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. Jadi rupanya bait Allah yang permanen itu perkembangan dari kemah suci atau kemah sembayang yang tidak permanen, karena mereka masih jalan di padang gurun, kemahnya harus bisa dibongkar pasang. Nah, sekarang mereka sudah menetap di tanah perjanjian, jadi sekarang dibangunlah bangunan permanen yang sangat megah. Tetap ada pelataran, ya. Nah, sekarang kita mulai masuk lebih dalam. Next. Selanjutnya, kata pelataran itu muncul 8 kali di kitab Mazmur. Jadi ada 8 kali pemazmur menyebut kata pelataran dalam mazmurnya. Dan beberapa kita kenal lagu-lagunya. Sebentar kita akan nyanyikan salah satunya. Next, kita lihat 4 ayat dari 8 ayat. Saya cuma kutip 4 ayat di kitab Mazmur. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 65 ayat 4 dalam bahasa Inggris, ayat 5 dalam bahasa Indonesia. Oke, langsung kepada ayatnya. Berbahagialah, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Katakan sama-sama, di rumah Tuhan aku harus kenyang. Katakan begitu saudaraku ya. Haleluya. Oke. Nanti kita akan lihat sedikit apa maksudnya ini. Tetapi lihat di sana ada kata pelataran, pelataranmu.
pelataran Tuhan. Ya, tentu ini mengacu kepada kemah suci yang ada pelatarannya. Ini mengacu kepada bait Allah yang ada pelatarannya. Ayat yang kedua, next. Mazmur 84 ayat 3 dalam bahasa Indonesia. Kita baca lagi sama-sama, 1, 2, 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Nah, saya bacakan versi AVB. AVB itu Alkitab versi Borneo. Dia bilang begini, jiwaku ingin, ya rindu akan pekarangan Tuhan. Hatiku dan jasadku berseru kepada Allah yang hidup. Jadi kata pelataran dipakai kata pekarangan. Nah, itu Alkitab versi Borneo, AVB. Jadi sekarang kita ngerti ya, pelataran itu artinya pekarangan di depan rumah, halaman di depan rumah. Dan di bait Allah, di kemah suci ada pelatarannya, ada halamannya. Ayat yang ketiga. Oke, saya baca. Mazmur 84 ayat 11 dalam bahasa Indonesia. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi pemazmur berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Mari kita punya prinsip, punya prinsip bahwa lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada banyak waktu di tempat yang lain. Ya, setuju, katakan amin. Ya, katakan sama-sama, rumah Tuhan adalah tempat hiburan terbaik. Katakan begitu, katakan, yuk katakan ya. Hari ini ada banyak orang yang cari hiburan di tempat yang berdosa, di tempat-tempat kegelapan, di tempat-tempat yang enggak baik. Mereka tahan berjam-jam di sana. Ada banyak orang yang menghabiskan waktu di kasino, tempat judi. Katanya, saudaraku, mereka yang pernah ada di kasino itu, di sana itu selalu terang. Iya, seperti mall gitu kan, selalu terang. Kenapa? Supaya orang itu lupa waktu memang. Jadi gak ngerti ini malam atau ini siang. Kemudian gak ada jam. Gak ada jam dan selalu terang dan selalu rame. Jadi kasino itu 24 jam hidup, saudara. Kenapa orang ke sana? Cari hiburan. Ya, cari hiburan. Nah, Alkitab berkata lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat hiburan yang lain. Jadi kalau kita 1,5 jam di gereja sudah enggak jenak, sementara kita di dunia maya bisa berjam-jam, katakan sama sebelahmu, waspadalah, bilang saudara. Haleluya ya. Kadang-kadang kita 1,5 jam udah kelisian, saudaraku. Wah, kursinya udah panas, saudaraku, enggak jenak ya. 1 hari lebih baik di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Ayat yang keempat, Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, pelatarannya di mana? Kok enggak keluar-keluar? Bukan ya. Pelatarannya, lagunya beda ya. Dengan hati bersuka, lagunya itu ada lagu pelataran itu. Datanglah ke baitnya. Rupanya lagunya beda. Pantes kok udah keluar, wes nyanyi meref, urung keluar metu-metu pelatarannya. Oh, lagunya beda. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Baru ini ya. Tadi waktu persiapan kayaknya cedak-cedak wis metu pelatarannya. Iki kok suwi tekan ref ora metu. Haleluya. Ternyata salah lagu, saudara. Ya, ini ada lagunya. Ya. Nah, sekarang
Yang saya ingin sampaikan seperti ini. Next. Seharusnya kata-kata atau 4 ayat di dalam Mazmur ini, dan mungkin 8 ayat yang kita nggak bisa lihat semuanya, terlalu panjang nanti. Seharusnya itu menimbulkan pertanyaan. Pelataran bait Tuhan indah. Masa sih pelataran bait Tuhan indah? Pelataran bait Tuhan itu membahagiakan. Pelataran bait Tuhan itu dirindukan dengan kehancuran hati. Rindu dengan hati yang hancur loh. Padahal kesan kita terhadap bait suci, terhadap kemah sembahyang adalah intinya itu di ruang Maha Kudus. Karena disitulah Tuhan hadir. Disitulah lambang Tuhan hadir. Kok ini cuma di pelataran? Sementara lagu lain berkata, ku masuk ruang Maha Kudus, gitu kan? Dengan darah anak domba. Seharusnya kita merindukan ruang Maha Kudus. Seharusnya nggak cukup di pelataran. Tapi kenapa pemazmur dia mengatakan berbahagialah orang yang ada di pelataran Tuhan. Ya, kami kenyang ada di pelataran Tuhan. Aku merindukan pelataran Tuhan dengan hati, dengan jiwa yang hancur. Kenapa bukan ruang Maha Kudus? Next, kita lihat lagi, ya. Ini ayatnya tadi. Pelataran Tuhan membuat bahagia dan kenyang. Dalam bahasa Inggris kenyang itu dipakai kata satisfied, puas. Jadi pelataran Tuhan itu membuat pemazmur sudah cukup dipuaskan. Gitu. Ya. Kenapa sih enggak ruang Maha Kudus? Kenapa hanya di pelataran? Yang kedua, ayat yang kedua. Pelataran Tuhan dirindukan dengan hati yang hancur tetapi menghasilkan gairah ilahi. Wih, keren nih saudaraku. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Hatinya hancur, tapi kemudian muncul sebuah divine passion, passion divine, ya, divine passion, saudaraku, gairah ilahi. Nah kadang-kadang saya mau tanya, pernah enggak kita rindu kebaktian sampai kita, Tuhan aku udah rindu kebaktian, sampai hatinya hancur. Rasanya kita jarang begitu kan. Tuhan aku pengen berdoa, Tuhan aku pengen bersekutu lagi dengan Tuhan, dengan hati yang hancur. Pemazmur ini jiwanya hancur, bukan merindukan orang yang dia cintai, bukan merindukan seseorang manusia, tapi dia merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Kenapa bukan ruang Maha Kudus? Next. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu, tadi kita sudah baca. Pelataran Tuhan adalah tempat terbaik. Sedikit waktu di pelataran Tuhan lebih berkualitas dibandingkan banyak waktu di tempat yang lain. Yuk katakan sama-sama, pelataran Tuhan adalah tempat yang terbaik. 1, 2, 3. Oke ya. Ya, ayat yang selanjutnya. Kesimpulannya, hampir kesimpulan seperti ini. Pra kesimpulan. Bagi seorang yang jatuh cinta dan penuh kerinduan, maka setitik kecil barang atau benda atau sesuatu yang berhubungan dengan pribadi yang kita cintai akan cukup memuaskan kita. Sebentar saya jelaskan. Yang berikutnya, jika si pribadi tidak bisa hadir, cukuplah sesuatu yang bisa mewakili dirinya. Nah, sekarang saya cerita. Zaman-zaman saya remaja, saya mulai naksir dengan lawan jenis. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak kita mulai tertarik dengan lawan jenis itu normal. Iya, ya. Jangan dimarahi, jangan dipaidu, ya. Vion kecil kelas 3 SD dia sudah disurati oleh 4 cewek. Haleluya, puji Tuhan ya. Kelas 3 SD Bapak Ibu sudah disurati oleh 4 cewek. Dan kami ngerti it's normal. Iya, sebab kalau dia tertarik dengan sesama jenis itu baru nggak normal. Iya, hanya perlu diarahkan, hanya perlu diawasi. Ya, karena sekarang anak-anak TK pun sudah ngerti kata pacaran walaupun nggak ngerti arti sebenarnya. Tapi anak TK pun sudah ngerti
kata pacaran, walaupun intinya dia belum ngerti. Nah, ketika saya remaja, dunia remaja itu kan dunianya kecil ya. Jadi kalau dia naksir, pasti dia naksir orang-orang yang ada di dekatnya. Pergaulannya belum begitu luas, jadi yang dia naksir adalah orang-orang terdekat. Dan ketika saya naksir dengan seseorang, tetapi belum kesampaian, gak berani nembak, saudaraku, masih remaja saudaraku ya kan. Tertarik tetapi gak berani nembak. Yang saya lakukan adalah, kalau saya rasanya mau bilang rindu, mau ada sebuah rasa penasaran, yang terjadi adalah saya ambil sepeda dan kemudian saya lewat di depan rumahnya. Iya, haleluya, puji Tuhan ya. Dan rupanya iya, lewat depan rumah orang yang saya taksir itu gitu. Dan rupanya yang terjadi adalah ada getaran-getaran tertentu. Hanya sekedar saya lewat depan rumahnya. Iya. Padahal nginguk dari jendela ya enggak, saudaraku. Yang ditaksir itu dada ya enggak, saudaraku. Tapi hanya saya lewat depan rumahnya, itu sudah oh so sweet gitu, saudaraku ya. Haleluya. Dan itu tidak pernah saya lakukan kepada Bu Febe sebab rumahnya di Manado. Haleluya. Rumahnya di Manado, saudaraku. Nggak mungkin saya pakai sepeda ke Manado dan lewat rumahnya. Sebab saya juga tidak tahu di mana rumahnya, saudaraku ya. Iya. Oke, itu masa remaja. Masa kami sekolah Alkitab, saya ketemu Weber di sekolah Alkitab. Kami kan di sekolah Alkitab itu kan dipisahkan asrama putra dan asrama putri. Iya, asrama putra kalau di Cianjur, asrama putra di bawah. Kemudian ada lapangan basket, ada lapangan dipisahkan, ini ada gedung lantai 2. Asrama putri itu ada di atas gitu. Nah, kalau saya rindu, kalau saya rasanya ingin membayangkan dia dekat dengan saya, maka saya akan duduk di gazebo di bawah gedung tingkat itu. Dia ada di atas, saya di gazebo. Saya akan nyanyi, saya akan pegang gitar dan saya akan mainkan melodi deng 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 deng. Punina bu. Ya, malam-malam sudah selesai masa belajar, sudah selesai jam belajar, saya akan duduk di gazebo, saya akan nyanyi gitar dan saya akan memainkan Nina Bobo, saudaraku. Dan saya nggak ngerti dia dengar apa enggak, saudaraku. Saya nggak ngerti, saudaraku. Dia nggak ngerti. Efeknya bukan di dia, efeknya di saya. Efeknya di saya. Jadi ketika saya hanya dekat dengan gedungnya, saudaraku. Dekat dengan gedungnya, bukan dengan orangnya, saudaraku ya. Saya dekat dengan pilar di mana dia ada. Saya dekat dengan ruangan di mana dia ada. Itu sudah menghasilkan getaran-getaran energi positif dalam hidup saya. Do you know that? Haleluya. Apakah engkau tahu itu? Saya nggak ngerti efeknya. Dia mungkin nggak ngefek, dia mungkin dia sedang ngorok, saudaraku. Sepanjang hari kerja dia sedang ngorok, tapi efeknya di saya, efeknya di saya. Oh gitu ya. Jangan-jangan siswi-siswi yang GR ya, yang wah ini buat saya nih gitu ya. Jangan-jangan siswi-siswi yang lain, saudaraku, yang dipikir saya menyanyikan sesuatu buat dia. Jadi artinya, bagi seorang yang jatuh cinta dan penuh kerinduan, maka setitik kecil barang atau benda atau sesuatu yang berhubungan dengan pribadi yang kita cintai akan cukup memuaskan kita. Yang memahami ini katakan amin. Yang amin pasti sudah pernah jatuh cinta. Haleluya ya. Yang belum amin, yang enggak amin mungkin belum pernah jatuh cinta. Kami terpisah ketika kami sudah resmi pacaran, saudaraku. Kami terpisah. Saya di Magelang, Bu Hebe di Jakarta. Zaman itu belum ada handphone, iya, belum ada medsos. Kita berkomunikasi dengan surat, ya, dengan surat. Dan ketika kita rindu, suratnya kok tidak datang-datang, maka saya ambil sapu tangannya. Saudaraku, ya, sapu tangan. Walaupun tidak keringetin, saya usap-usap, saudaraku. Haleluya, sapu tangannya, puji Tuhan. Tidak keringetan sih, tapi saya usap-usap, saudaraku, puji Tuhan. Dan itu cukup untuk mewakili pribadinya.
Itu cukup untuk mewakili seseorang yang saya cintai. Pribadinya nggak bisa hadir, tapi sesuatu yang bisa mewakili dirinya, it's enough. Ya, oke, lanjut. Nah, sekarang saya akan cerita satu kisah. Kita tahu kisah ini diawali dengan sebuah pertobatan. Ada seorang anak yang kata orang terhilang, tapi sebenarnya anak ini bukan terhilang, anak ini menghilang. Anak ini berontak, anak ini hedonisme. Lukas 15:17. Dia sudah menyadari keadaannya, uangnya habis. Dia melarat, compang-camping, makan makanan babi. Ayat 17 sampai 19 berkata, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi rupanya setengah mati itu sama dengan mati, saudaraku ya, haleluya. Kalau dalam bahasa Jawa ayat ini berkata, aku ning kene kaliren. Nah gitu saudaraku, dalam Alkitab terjemahan Jawa, aku di sini mati kelaparan itu dipakai kata kaliren. 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia menyadari dia sudah hidup dalam dosa. Dia menyadari dia sudah menyakiti hati bapaknya. Dia sudah menyadari bahwa ternyata dunia tidak memberikan apapun. Ingat, minggu lalu Rema untuk jemaat yang hadir sore berkata bahwa ketika kita mendapatkan Tuhan, kita mendapatkan segalanya. Tetapi ketika kita mendapatkan dunia, sebenarnya kita sedang tidak mendapatkan apa-apa. Iya, ya. Jadi kalau kita mau dapat segalanya, cari Tuhan, jangan cari dunia. Ketika kita dapat dunia, orang berpikir dia dapat segala-galanya, tapi sebenarnya dia sedang tidak mendapatkan apapun. Nah, anak ini mulai sadar, aku gak dapat apa-apa dari dunia. Aku akan kembali kepada Bapa. Dan yang terjadi adalah, next, ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Perhatikan frasa yang berwarna kuning. Ketika ia masih jauh, ini belum masuk rumah, ini ada di luar rumah. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ketika masih jauh. Next. Nah, hampir kesimpulan. Perjumpaan Bapa yang baik dan anak yang bertobat mungkin itu terjadi di pelataran. Itu terjadi di pekarangan. Saya percaya inti kebahagiaan dari Bapa yang baik ini adalah ada di dalam rumah. Di sana semua aset, di sana semua harta dikelola. Di dalam rumah ada makanan, di pelataran gak ada makanan. Tapi perjumpaan, rekonsiliasi, pengampunan, penerimaan itu terjadi di pelataran. Terjadi di luar rumah, terjadi di halaman depan. Dan itu sudah cukup untuk membuat si anak diterima kembali, bangkit semangatnya. Walaupun dia pulang sebagai babu, dia pulang sebagai hamba, sebagai orang upahan. Dia sudah tidak menganggap dirinya anak, dia siap diupah. Dia siap jadi budak, kerja seperti karyawan yang lain. Tetapi Bapa berkata, no, you are my son. Engkau anakku. Dan itu terjadi di pelataran. Next. Apakah ceritanya berakhir? Tidak. Cerita berlanjut di dalam rumah. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Baru kemudian dia dibawa masuk ke dalam, menikmati sukacita, menikmati pesta, berkatnya dikembalikan, haknya dikembalikan, dan terjadi pemulihan di dalam rumah. Yang mulai mengerti apa yang saya sedang sampaikan katakan amin, saudaraku. Ya. Kenapa pemazmur hanya merindukan pelataran? Sebab di masa perjanjian lama yang boleh masuk ruang maha kudus itu hanya imam besar. Orang awam, seorang yang bukan imam besar nggak boleh masuk di ruang maha kudus. Ruang kudus saja nggak boleh. Jatahnya orang awam, jatahnya jemaat biasa itu ada di pelataran. Dan dia berkata, aku merindukan pelataran-pelataranmu dengan hati yang hancur. Disinilah aku dikenyangkan, disinilah aku ketemu Tuhan. Nah, kita gereja perjanjian baru, oleh darah Yesus, tirai ruang maha kudus terbelah. Sehingga hari ini ketika kita berdoa, ketika kita datang kepada Tuhan, kita sudah berhak masuk ke dalam ruang maha kudus. Tetapi ingat, rupanya ada pelataran Bapa. Di depan rumah Bapa terjadi pemulihan, terjadi penerimaan. Dan pada akhirnya kesimpulan terakhir, klik. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Rindukan pelataran Bapa yang baik. Amin firman Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan yang Kau beri di dalam hidupku. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Dan biarkan kita mau sembah Dia pagi hari ini. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Apakah engkau percaya bahwa Dia seperti matahari dan perisai yang menyinari kita, yang memberkati kita, punya kemuliaan, kasih dan kemuliaan. Kadang-kadang ketika Dia menunjukkan kemuliaan, Dia harus berkata keras. Ketika Dia menunjukkan kemuliaan, Dia harus mendisiplin kita. Ketika Dia menunjukkan kemuliaan, Dia menegur kita. Tetapi ingat, di lain sisi dari kemuliaan ada kasih-Nya, yang menerima hidupmu apa adanya, yang menerima hidupmu kembali. Orang yang berdosa, mari datang ke pelataran Tuhan. Rindukan pelataran Bapa, sebab Bapa menunggu di pelataran. Bapa menunggu di halaman depan. Bapa melihat kapan anaknya pulang. Dan biarkan kita ngerti ada Bapa yang baik, yang kita perlu percaya kepadanya. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan
Saya mau bicara kepada orang-orang tua. Hari ini ada banyak anak-anak yang tidak kerasan di rumah. Mereka lebih kerasan main di luar bersama komunitas yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Atau kalau dia ada di dalam rumah kita, dia lebih nyaman di dunia maya. Dia lebih nyaman berselancar di dunia internet. Kenapa? Dia merasa pelataran dunia maya, pelataran medsos menerima aku apa adanya. Komunitasku di luar, geng motor, geng ini, geng itu, mereka menerimaku apa adanya. Sementara orang tuaku gak punya pelataran yang enak. Orang tuaku gak punya pelataran yang nyaman. Saya tantang orang tua pagi hari ini. Apakah engkau menyediakan pelataran yang nyaman untuk anak-anakmu ada di dekat engkau? Mereka butuh pelukanmu. Mereka butuh perhatianmu. Bukan sekedar uang, tetapi sentuhan yang penuh kasih. Disiplin tetapi juga apresiasi. Mereka perlukan itu. Saya mau buka satu hal. Kemarin tadi malam ketika kita doa di doa Sabtu, saya digerakkan Tuhan untuk menantang siapa yang mengalami gambaran luka masa lalu akibat sikap orang tua yang buruk. Saya sedang mengarahkan para pelayan untuk mengerti ada Bapa yang baik. Tapi kadang-kadang pemahaman Bapa yang baik itu terganggu oleh perilaku ayah kandung, ayah jasmani yang buruk. Sehingga gambaran Bapa yang baik itu hilang. Gambaran Bapa yang baik itu terganggu. Kenapa? Karena dia trauma. Dia sakit hati, dia kepahitan terhadap Papa jasmaninya, Bapak kandungnya yang gak bertanggung jawab. Dan saya mau bilang, beberapa orang mengangkat tangan. Beberapa orang merasa bahwa dia terluka dengan sikap orang tuanya. Beberapa orang merasa mereka terluka dengan orang tuanya yang tidak bertanggung jawab, yang memperlakukan anak-anaknya dengan tidak seharusnya. Hari ini mari kita menyadari bahwa pelataran Bapa sungguh indah. Dan kalau pelataran Bapa yang indah, mari kita jadi orang tua yang menyediakan ruang yang indah, yang nyaman buat anak-anak kita di rumah. Jangan sampai mereka ada di rumah tetapi mereka sebenarnya sedang mengembara di dunia media sosial, di dunia game, di dunia komunitas-komunitas yang membahayakan dan tidak jelas. Di tempat dudukmu mari katakan, Tuhan tolong aku. Biarkan aku menyediakan pelataran yang baik buat anak-anak. Seperti Engkau menyediakan pelataran yang indah. Buat aku kenyang, buat aku puas, buat aku rindu, buat aku ingin tinggal lebih lama lagi di pelataran-Mu. Membuat aku lebih lama lagi ingin ada di sana. Tidak terpisahkan, dipeluk oleh Bapa, diterima oleh Bapa, diampuni oleh Bapa, dipulihkan, dijamah, diperbaharui. Tuhan, kami mau lebih lagi. Kami mau lebih lagi, Tuhan. Pelataran
biji matamu. Kau berikan semua, bukan sebagian.
ada di pelataran-Mu ya Bapa. Kalau ada yang sudah jauh dari Tuhan, mari datang ke pelataran. Bapa tunggu di pelataran. Bapa lihat dari jauh, Bapa menantikan. Terima kasih buat jaminan tempat terbaik yang Kau berikan buat kami, di mana kami puas dan kami kenyang. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Biarkan kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan biarlah sekarang Kau pulang membawa kasih Bapa. Biarkan dia memeluk hidupmu, biarkan dia memulihkan hidupmu, biarkan dia mengembalikan hakmu, biarkan dia mengembalikan posisimu, biarkan dia mengembalikan yang terbaik yang dia sudah sediakan untukmu sejak sebelum dunia dijadikan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh, jiwa, tubuhmu sempurna, tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Besar sungguh